Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkiwanto. Kita akan belajar bersama tentang aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Di sini saya tugasi untuk mengajarkan kalian semua tentang aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Di materi pembelajaran yang pertama, kita akan pelajari jenis-jenis program paket pengolahan angka. Kemudian yang kedua adalah tampilan Microsoft Excel beserta fungsi ikonnya. Dan yang ketiga adalah membuka, menyimpan, dan menutup lembar kerja Microsoft Excel. Sebelum masuk ke Microsoft Excel, kita mengenal dulu aplikasi spreadsheet yang ada selain Microsoft Excel. Di sini sudah bisa kalian lihat ada Cashspread, Star Office Call, Open Office Call, Gnome atau Gnumeric, ada Cash, ada Lotus 123 dan Microsoft Excel. Sebenarnya ada banyak jenis lainnya, tapi yang populer dan yang sering digunakan itu adalah ini ya. Ini ada 7. Kita mengenal di aplikasi yang pertama yaitu Cashspread. Cashspread adalah aplikasi spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform. Open source artinya sumbernya terbuka, boleh dirubah, boleh diperbanyak, dan di-download secara bebas atau gratis di internet. Kemudian yang kedua ada Star Office Call yang sudah mengambil buku di perpustakaan, bisa dilihat di halaman 2 dan 3. Ini Star Office Call sama halnya dengan aplikasi sebelumnya, yaitu pengolahan angka untuk ini dikembangkan oleh Sun Microsystem. Ini sama sifatnya multi-platform. Platform artinya bisa digunakan di mana saja. Bisa di Windows, Linux, Solaris, Unix, dan ada juga di Android ya. Kemudian Open Office Call, dia bersifat open source, dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja. Sama seperti sebelumnya, open source dan multi-platform. Dibuka secara bebas atau bisa di-download secara bebas dan bisa di aplikasi mana saja di Windows. Kemudian yang selanjutnya Gnumeric. Gnumeric keluarga dari Gnome Office. Gnumeric bersifat open source, memiliki tampilan yang user friendly. Maksudnya user friendly itu mudah dimengerti atau enak untuk dilihat, di mana jendela Gnumeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Pada dasarnya semua aplikasinya hampir sama, akan tetapi Gnumeric ini lebih friendly. Mungkin disebut friendly ini karena mirip-mirip dengan Microsoft Excel. Kemudian ada Abacus. Abacus pengolahan angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Memori kecil, artinya ini bisa dipakai di komputer-komputer yang lama atau komputer-komputer jadul. Selanjutnya ada Cash. Cash ini yang dibuat oleh AIS, Applied Information System, atau websitenya www.ais.com. Dapat dijalankan di komputer mana saja.
Ini sama multi platform. Kemudian selanjutnya yaitu Lotus 123. Lotus 123 merupakan pengolahan aplikasi yang dikeluarkan IBM. Dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Jika di Microsoft Excel, dia teman-temannya itu namanya Microsoft Office. Di dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain sebagainya. Di sini Smart Suite, di dalamnya ada Lotus 123 dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft memiliki fitur-fitur yang memungkinkan terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Microsoft Excel versi 1 dapat dijalankan pada komputer IBM PC dengan mikroprosesor 8048. Mungkin ini tidak begitu penting ya. Microsoft Excel 2000 hingga 2007 untuk selanjutnya program. Nah, singkat Excel 2007 merupakan program aplikasi spreadsheet lembar kerja elektronik. Mulai dari Excel 2007 sampai dengan sekarang, yaitu sekarang itu sudah menggunakan Microsoft Excel 2019. Seperti di sini, ini adalah tampilan Microsoft Excel 19. Untuk memulai Excel, nah ini yang kedua. Mungkin kita langsung ke yang ketiga dulu, membuka, menyimpan, dan menutup lembar kerja. Memulai Excel dengan memilih menu program. Yang pastinya sebelum kita menggunakan atau memilih menu program, kita harus menyalakan komputernya terlebih dahulu sampai penampilan area kerja atau Windows-nya benar-benar sudah berjalan. Kemudian kita klik Start. Di sini Start. Kemudian kita pilih Excel. Bisa juga kita ketik untuk mempermudah. Klik. Sini. Ini adalah tampilan awalnya. Ini kemudian bisa juga dengan Microsoft Office shortcut bar. Sama seperti sebelumnya. Nyalakan, setelah nyala di sini ada Excel. Tapi Bapak tidak menampilkan di sini ya. Bapak lebih senang di sini. Biasanya ada di sebelah sini. Dan untuk membuka sini, membuka, kita klik file, kemudian open, kemudian kita pilih divisi, mau buka yang mana, misal sini. Nah, ini seperti ini ya cara membukanya. Kemudian bagaimana cara menutupnya? Menutupnya di sini ada 4 pilihan. Yang pertama file, kemudian exit. Yang kedua close di pojok atas sebelah sini. Dan yang ketiga klik 2 kali icon kontrol menu di pojok kiri jendela. Dan yang keempat tekan Ctrl Alt dan F4 di keyboard kalian. Ini bisa di sini. Dan bisa di sini close. Nah, itu seperti itu cara menutupnya. Atau bisa juga di Alt F4. Kemudian ini adalah menu-menunya.
menu taskbar, icon kontrol menu, dan ini ada untuk mengembalikan ukuran jendela ke ukuran semula, restore, minimize, dan close. Ini seperti ini. Ini close. Ini ya, ini minimize. Ini restore down, ini close. Nah, ini mengembalikannya. Ini minimize, mengecilkan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ini mengembalikan ukuran jendela ke semula. Ini memindahkan. Ini mengubah ukuran. Ini mengecilkan. Ini membesarkan. Dan ini menutup. Kemudian di sini, nah ini yang tadi ya di atas paling kanan, sizing button, tombol ukuran. Kemudian title bar, baris judul, menu bar, baris menu. Ini title bar. Kemudian ini menu bar. Ini menu bar. Nah, ini menu bar. Title bar adalah namanya. Scroll bar, baris penggulung. Nah, ini scroll bar. Ini sebelah kanan. Dan toolbar. Kemudian formula bar. Ini formula bar di sini. Ini toolbar di sebelah sini, ini toolbar, formula bar, window border ini sebelah sini window border. Nah ini ya, ini title bar, menu bar, kemudian ini toolbar. Lembar kerja worksheet atau Excel terdiri dari 256 kolom. Kolom yaitu ke samping. Ke samping ini ke samping. Totalnya ada 256. Kemudian ke bawahnya adalah row. Namanya row yaitu ada dari 1, 2, 3 sampai dengan 65.536. Ini ke bawahnya. Nah, ini 6.536. Sini baris terakhir. Kemudian cell. Cell itu adalah gabungan dari kolom dan row. Seperti ini. Nah, ini cell. Ini sel A1 di sini. Ini nama selnya. Ini B2. Ini C2. Jadi yang disebutkan adalah kolomnya dulu, kemudian row-nya atau barisnya. Jadi C2, D2. Kemudian ke bawah sini ada disoroti agak lebih gelap dari yang lainnya jika kita klik di sini. Nah, untuk sini ini masuknya di B4. Ini masuknya di A11 karena yang diambil adalah terkiri dan teratas. Seperti ini. Kemudian ini sel, ini contohnya G45, huruf G di baris 45. Kemudian selanjutnya jenis data yang dimasukkan ke lembar kerja. Bisa teks, nilai, tanggal, jam. Ini yang bisa dimasukkan ke lembar kerja atau ke worksheet. Bisa juga
kita menyisipkan atau menambahkan gambar, tapi tidak menempel di kolom. Nah, seperti ini dia tidak nempel. Tapi jika ini tulisan, huruf, angka, jam, dia masuk di lembar kerja. Kalau ini hanya istilahnya membayang ya. Ini contoh nilai data berupa angka atau rumus diawali karakter 0, 1, 2 sampai dengan 9, tambah minus sama dengan $, pagar, buka kurung, add. Nah, ini ya. Kemudian untuk teksnya, data yang diawali dengan karakter, huruf, atau lambang-lambang yang tidak tercantum di atas. Contoh, Bandung. Ini maksudnya data yang diawali dengan karakter, huruf, atau lambang-lambang yang tidak tercantum di atas contoh. Yang ada di contoh hanya koma, titik, sama dengan. Jika kita menulis dengan kutip 2, kemudian kita tulis Bandung, dia akan masuk. Ya, jika kutip 1, dia tidak ada. Padahal ada, tapi tidak tampil. Ini semua pada keadaan default atau belum diubah-ubah. Selanjutnya masuk ke lembar kerja, masukkan data ke lembar kerja. Ketik data, diinginkan lalu enter. Nah, maksudnya gini. Kita tulis di sini. Jika kita pencet escape, dia akan hilang. Tapi jika ingin menempelkan di situ atau benar-benar ingin menulis itu, kita pencet enter. Baru akan masuk. Mengakhiri pemasukan data dengan menggunakan tombol enter. Ini adalah enter ya. Tombol enter. Maka ini untuk memindahkan penunjuk sel. Bisa kiri, atas, kanan, bawah. Kemudian bisa juga page up dan page down. Ada di keyboard komputer atau laptop di sebelah kanan. Bila tidak jadi dimasukkan, tekan tombol escape atau klik Ctrl Cancel X yang ada di baris rumus. Ini adalah langkah-langkahnya. Tempatkan penunjuk sel di sel yang datanya akan diperbaiki lalu tekan F2 atau arahkan mouse. Ini maksudnya untuk mengedit. Di sini kita klik F12. Minum enggak? Jangan sampai sini. Ini ya. Untuk delete. Aku mau minum. Kalau kamu mau panas. Menghapus karakter, posisi titik, sisipkan. Kemudian untuk backspace-nya kita hapus. Nah, ini jika kita klik backspace, yang dihapus adalah yang kiri. Jika kita mengklik delete, dia akan menghapus yang sebelah kanan. Kemudian kontrol ini ke kiri dan ke kanan seperti ini. Dan kalau kontrol dia akan melewati. Nah, klik kontrol kiri, kontrol kanan. Kemudian home dan end. Nah, ini kita coba home, nah, end. Untuk menyimpan atau men-save, kita
bisa klik menu file lalu pilih save. Campur. Udah minum juga. File lalu pilih save. File kemudian save. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita lari. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.